Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وغذائها وعلى آله وأصحابه بعدد كل معلوم لك اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد. Kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izin Allah kita bisa duduk di tempat dan di majlis yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan selama duduk di majlis ini Allah ampuni dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, dan Allah jauhkan kita dari bala dan wabak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya Sayyidi wa ya Habibi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita kitab Ihkam fi Umdatil Ahkam, Ihkamul Ahkam lil Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Bab fi mazi wa ghairih. Kita masuk kepada bab tentang mazi dan selainnya. Kemarin itu terakhir tentang menyapu dua sepatu. Yang terakhir kemarin menyapu dua sepatu. Menyapu sepatu yang kita pakai kemudian tak perlu dibuka. Ketika berwuduk cukup disapu saja. Sudah selesai pembahasan kita bab ini. Masuk babun fil mazi wa ghairih. Bab tentang mazi dan selainnya. Cairan yang keluar dari kemaluan laki-laki dan perempuan 3, 4 sama, 3 berbeda. Mana yang sama? 1 pipis sama, laki-laki perempuan sama keluar pipis. 2 mani sama, laki-laki keluar mani sperma, perempuan pun juga keluar mani sperma. 3 mazi, laki-laki keluar mazi, perempuan pun juga keluar mazi. 4 wadi, laki-laki keluar wadi, perempuan pun keluar wadi. Nanti kita jelaskan apa itu mazi, apa itu wadi. 4 sama, 3 berbeda. Mana yang 3 ini berbeda? Laki-laki tidak ada haid, perempuan ada haid, darah. Laki-laki tidak ada nifas, perempuan ada nifas. Laki-laki tidak ada istihadah, perempuan ada istihadah. Jadi memang produksi itu lebih berlebih pada awak ya Pak. Dalam bab yang keluar dari kemaluan itu aja lah berlebihnya daripada kita. Kita 4-nya 7 yang keluar dari kemaluan. Nah, bagaimana dengan hukum fikihnya? Bagaimana dengan hukumnya? Bagaimana cara para sahabat menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW? Dan bagaimana daripada hukum masing-masing itu? Dia berbeda hukum. Mani berbeda hukum dengan mazi. Haid berbeda hukum dengan istihadah. Nifas berbeda hukumnya dengan haid. Nah, nanti akan kita
jelaskan di hadis, beberapa hadis ini insyaallah. Bab fil madhi wa ghairihi. Hadis an Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu qala. Hadis ini meriwayatkan Sayyidina Ali. Siapa Sayyidina Ali? Menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepupu Nabi dan menantu Nabi. Ayah Nabi dengan ayahnya Sayyidina Ali bin Abi Talib kakak beradik. Nabi ayah beliau namanya Abdullah, Ali nama ayahnya Abi Talib. Satu kakeknya dengan kakek Nabi namanya Abdul Muttalib. Jadi bolehkah menikah seperti itu? Boleh, Nabi mempraktikkan. Maka itulah yang disebut dengan waliyunkah. Boleh dari satu sisi dia menjadi wali, boleh pula dari satu sisi dia menikahi. Kita seorang laki-laki kakak beradik, laki-laki dengan laki-laki. Adik kita juga laki-laki. Kemudian kita punya anak. Anak kita laki-laki. Anak adik kita perempuan. Bolehkah anak kita dengan anak adik kita tadi menikah? Boleh. Ini disebut dengan waliyunkah. Dari satu sisi dia boleh menjadi wali, dari satu sisi dia boleh menikah. Meninggal kita, meninggal adik kita, anak perempuan adik kita tadi mau menikah dengan orang lain. Bolehkah anak laki-laki kita tadi menjadi wali? Boleh, memang dia mestinya yang harus jadi wali. Tapi perempuan ini, anak adik kita yang perempuan ini, itu menikah dengan orang lain. Bukan menikah dengan dirinya, maksudnya dengan anak laki-laki kita ini. Jadi bab nikah itu sudah diatur di dalam Quran, sudah diatur di dalam fikih. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu taala Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, itu disematkan di ujung kalimatnya adalah karramallahu wajhah. Kalau Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Itu menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak dengan kalimat radhiyallahu anhu, tapi karramallahu wajhah. Allah muliakan wajah daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kenapa? Kata ulama ada dua sebab. Pertama, ada yang mengatakan bahawa wajahnya Ali bin Abi Talib tidak pernah menengok patung atau berhala selama hidupnya. Jadi Sayyidina Ali walaupun dari kecil di Makkah banyak perserakan patung-patung, Sayyidina Ali tidak pernah melihat patung-patung itu. Allah jaga wajahnya Sayyidina Ali dari melihat patung-patung itu. Jadi Ali bin Abi Talib tak melihat patung-patung itu. Makanya Allah sucikan wajahnya. Ada yang mengatakan yang kedua disebabkan karramallahu wajhah itu disebabkan karena Ali bin Abi Talib terbunuh itu disebabkan daripada awal daripada pukulan kepada wajahnya. Ali bin Abi Talib kan dibunuh bukan dengan ditusuk pakai pisau, bukan di pengkal lehernya. Ali bin Abi Talib itu terbunuhnya dengan dipukul wajahnya ketika salat dengan benda tumpul. Ada yang mengatakan dengan besi, ada yang mengatakan dengan bluti yang keras, dipukul sekuat-kuatnya oleh siapa namanya? Abdurrahman bin Muljam al-Muradi, seorang munafik. Salatnya bagus, Qurannya juga bagus, jamaahnya juga bagus, tapi munafik. Ini yang bahaya. Ini bahaya. Salat rajin, qiyamul lail rajin, sedekah banyak, Quran rajin, tapi ternyata munafik. Ini yang harus kita hati-hati. Maka Nabi kita SAW selalu berdoa, Allahumma tahhir qalbi minal nifaq. Ya Allah, sucikanlah, bersihkanlah hatiku daripada munafik. Sifat munafik ini bahaya. Kita kadang merasa diri kita yang benar, kadang kita merasa diri kita yang betul, sehingga kita mudah mencap orang kufur, kita mudah mencap orang dajjal, kadang kita mudah menyalahkan orang.
mudah sekali kita memplesetkan hal yang biasa. Akhirnya walhasil bahasa yang kita ucapkan itu kembali kepada kita. Itu kata Rasulullah SAW apa? Man qala kafir li akhihi. Ya, siapa yang mengucapkan kalimat kafir, kalimat Yahudi, Yahudi, kafir, dan ternyata itu tidak ada pada diri orang itu, maka kembalilah ucapan itu kepada diri. Maka dalam syariat tak boleh kita menyebut kafir kecewa ke kawan awak, tak boleh. Atau Yahudi kata kita, tak boleh. Atau Dajjal, itu tak boleh. Karena kalimat itu akan kembali kepada kita kalau seandainya tidak ada sifat itu pada diri orang. Nah, ini bahaya nih, Pak. Yang munafik ni yang bahaya. Maka saking bahayanya munafik itu dikatakan Allah dalam Al-Quran apa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di bawah kerak api neraka. Saking parahnya munafik itu. Auzubillah. Mudah-mudahan Allah jauhkan sifat munafik daripada diri kita. Amin. Kadang kita tak sadar, Pak. Kadang kita tak sadar. Ternyata kita termasuk di antara orang yang ada goresan munafik di dalam diri kita. Nah, maka hati-hati betul. Ya, Abdurrahman bin Muljam al-Muradi. Itu tak disangka-sangka orang. Maka Abdurrahman bin Muljam ya cuman diisukan dengan beberapa isu fitnah. Ya karena memang makanya kalau kita ni terlampau semangat dalam ibadah, hati-hati ni. Terlampau semangat dalam ibadah, seakan-akan orang yang kurang ibadahnya itu langsung kita cap orang itu orang yang salah. Itu bahaya. Kita sedang semangat ibadah. Quran biasanya kita khatamkan 3 kali dalam sehari. Tahajud malam mampu kita sampai puluhan rakaat. Kemudian salat berjamaahnya kita jaga. Memang kita ni terlampau semangat ibadah dan kita sempat mengakui diri kita ni orang yang kuat ibadah. Hati-hati. Biasanya dari sebab itulah syaitan akan masuk untuk menitipkan sifat nifak di dalam hati kita. Mudah kita mencap orang tersesat, apalagi sekelas ulama pula yang disebutkan. Si anu dah tersesat dia, kembalilah kepada jalannya dan dia masuk perangkap syaitan. Itu kan bahaya itu. Bahaya itu. Masuk kepada perangkap syaitan, taubatlah. Padahal Pak tu taubat barukan pensiun aja, ini baru taubat baru. Cuman karena terlampau semangat dalam ibadah, seakan-akan kita ni sudah sempurna ibadah dan orang lain belum sempurna ibadah. Itu bahaya. Jadi Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya, Ali bin Abi Thalib punya kenangan indah dengan anak baginda Rasulullah yang bernama Fatimah Az-Zahra. Ali ini memang dari kecil sudah diintip oleh Rasulullah. Sudah diperhatikan oleh Rasulullah. Anaknya akhlaknya bagus, anaknya jujur. Sudah diintip oleh Nabi akan dijadikan menantu nanti. Nah, itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Di suatu ketika Sayyidina Ali juga disebut dengan Abad Turab namanya. Ya, Abad Turab. Abad Turab itu hai bapak yang penuh dengan debu. Itu Nabi yang memberi gelar dengan Abad Turab itu. Kenapa ya? Karena ada suatu malam itu Nabi mengajak sahabat rapat di masjid. Nabi dulu masjid ini banyak fungsinya oleh Rasulullah. Madrasah juga, tempat musyawarah juga. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hidup suasana masjid hidup. Dengan muzakarahnya, dengan qiraahnya, dengan musyawarahnya di masjid. Tapi bagaimanapun para sahabat menjaga adab di masjid. Kebanyakan di masyarakat kita kalau rapik di masjid itu disediakan asbak. Untuk apa? Merokok. Ingat kita waktu kerja dulu, kopi je, asbak je. Itu di masjid tu, di muka tu lah berjejer asbak. Jadi siapa duduk, di situ lah merokok. Masjid zaman sahabat Nabi tidak. Memang musyawarah di masjid, tapi musyawarahnya perkaranya perkara jihad. Musyawarahnya perkaranya perkara iman. Jadi kita musyawarah kita kadang dengan rokoknya, dengan ketawa-ketawanya, dengan angkat suaranya masyarakat. Itu salah satu hikmahnya Pak. Alhamdulillah Pak, masjid-masjid sekarang ini sudah pakai AC. Sehingga kalau pakai AC tak ada lagi orang yang merokok di dalam masjid.
Itu Pak hikmah Pak. Dulu sebelum Covid masih banyak masjid yang tak pakai AC. Masih kita jumpai jamaah yang masih merokok. Ustaz ceramahnya lama patik rokoknya. Oh. Bila pula malaikat akan hadir ke tempat itu, sedangkan baun dari tempat itu baunan yang kurang sedap. Ya, malaikat takkan mau hadir Pak di majlis yang di dalamnya ada baunan rokok. Menurut Ustaz yang tak merokok tak sedap bau rokok, enggak. Menurut siapapun, walaupun menurut orang yang merokok tuh. Sebenarnya menurut orang yang merokok itu ketika dia tidak merokok, ada orang merokok di dekatnya, dia pasti akan terganggu. Begitulah bahaya daripada asap rokok itu. Jadi ada cerita Abi Halim, guru kami di Bogor. Beliau tiap tahun berangkat haji. Tiap tahun berangkat haji. Tapi kata beliau itu tidak mendapatkan suatu ketika masuk ke Raudhah itu ada saja halangannya. Tak bisa masuk ke Raudhah, tetap ada halangannya. Tak dapat ramai atau orang besar-besar tiap masuk ke Raudhah. Jadi berpikir beliau, kenapa kok aku tak bisa masuk ke Raudhah ini? Beliau seorang ulama punya pesantren ini. Kenapa kau tak bisa masuk ke Raudhah? Ada apa kau tak bisa? Dah bersusah-susah payah. Waktu kosong kata orang jam 3, beliau coba jam 3. Juga tak bisa. Ada saja dihalang oleh askari. Tak boleh. Tak boleh masuk. Jadi beliau pun heran. Kenapa kau tak bisa masuk ke Raudhah, ziarah ke makam Nabi? Rupanya malam itu beliau bermimpi. Sambil menangis beliau menceritakan. Kata beliau, ya, datang Rasulullah SAW mengatakan kepada beliau, bagaimana mungkin kamu mengunjungi aku sedangkan mulutmu dalam keadaan bau rokok. Nah, semenjak itulah Kiai Halim tadi menghentikan rokok sampai sekarang kata beliau. Dan betul, setelah dia buang rokoknya di Madinah waktu itu masih bawa rokok ke Madinah. Ya stop lah, orang merokok memang lebih perlu dia rokok tu pada nasi lah Pak. Orang merokok tu tak pernah jadi membawa boreh di dalam di dalam tasnya. Pasti nyobok rokok. Betul, dibuangnya semua ya. Berjanji dia tidak akan merokok lagi. Besoknya bangun, langsung datang ziarah, plong, langsung bisa masuk ke Raudhah dan bisa ziarah ke makam Nabi SAW. Nah, begitu dia. Ya, mungkin ada juga yang menggolakkan cerita kok. Ada merokoknya tak bisa aja dengan Raudhahnya. Iya, tapi kita tak didatangi Rasulullah dalam mimpi. Kalau beliau ini spesial didatangi oleh Rasulullah di dalam mimpi. Itu cerita nyata. Beliau langsung cerita kepada saya. Qala, apa kata Ali bin Abi Thalib? Kuntu rajulan madza'an. Ya. Aku ni seorang laki-laki yang madza'an. Ini memang macam mana cara nak bertanya ke Rasulullah? Bertanya, beliau mintu awak. Tidak ditanya, kau masalah hukum. Aku kata Ali bin Abi Thalib seorang yang sedang madza'an. Madza'an ini mazi. Nanti kita jelaskan apa perbedaan mani, mazi, wadi. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah. Aku malu untuk menanyakannya ke Rasulullah. Hukum belum ada. Belum tahu apakah mazi ini najis atau enggak. Apakah mazi ini wajib mandi atau cukup dengan wudu saja. Belum ada hukum. Nak bertanya ke Rasulullah, segan. Segan lah. Awak bertanya ke mintu masalah itu Pak. Segan Pak. Jadi, nah itu terjadi di Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sama halnya dengan sahabat yang jima' pada malam Ramadan. Hukum belum ada. Apakah boleh hubungan suami istri di malam Ramadan apa enggak? Hukum belum ada. Al-Quran belum turun. Nabi belum pernah menjelaskan. Akhirnya semua sahabat bingung. Kata sahabat, saling sahabat dengan sahabat bertanya-tanya lah. Bagaimana hukum hubungan suami istri di malam Ramadan? Kata si A kepada si B. Kata si B, tak boleh. Haram. Kata si B. Mak, yo kata dia.
Sampainya ke sahabat yang lain. Ditanya, bagaimana hukum hubungan suami istri di malam Ramadan? Kata si yang B, yang kedua ni, ya boleh. Tapi engkau jangan cerita ke Rasulullah. Kata. Karena hukum belum ada waktu itu. Takut, engkau tahu Rasulullah rupanya nak boleh. Nah, cuma ya sekali-sekali lah katanya, jangan sering-sering katanya. Akhirnya tak dapat keputusan. Bertanya ke Rasulullah malu. Bertanya ke Rasulullah takut. Akhirnya ada salah satu sahabat. Memang kadang penting juga kita berkawan dengan kawan yang ember ke Pak bocor. Tak adanya apa nama istilahnya dia? Muka tembok apa istilahnya? Tak ada malu, tak ada apa. Kena perlu juga kawan dia orang tu bisa kita suruh-suruhnya Pak. Muka tembok muka tembok. Nak malunya, nak takut, nak apa dah. Perlu juga kawan dengan kawan yang macam tu satu orang Pak. Kan ada di kita kadang kawan. Nya nak malunya. Orang lah apa namanya, orang alun mulai makannya lah makannya. Itu orang muka tembok namanya. Orang lah cuci tangannya, alun je lah masih makannya lah. Itu orang muka tembok. Ada je perlu berkawan dengan orang seperti itu Pak. Disuruh-suruh macam dia lah. Disuruh. Rasulullah bertanya, ini yang berani. Sahabat-sahabat bertiga tadi tak berani bertanya ke Rasulullah. Datang, ya Rasulullah, bagaimana hukumnya hubungan suami istri di malam Ramadan? Kalau di siang Ramadan dah jelas tak boleh. Haram. Ini di malam Ramadan. Memang ayat belum turun ketika itu. Syariat pun belum ada di saat itu. Akhirnya kata Rasulullah SAW, Nabi pun terdiam karena tak tahu bagaimana hukum. Datanglah Jibril mengantarkan ayat. Datang Jibril mengantarkan ayat. Nah itulah ayatnya dalam Al-Quran itu. Uhilla lakum laylatas siyam rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan bagimu untuk menggauli istrimu di malam Ramadan. Jadi di malam Ramadan boleh. Nah, sama halnya seperti ini. Ali bin Abi Thalib sedang dalam keadaan mazaan. Bertanya ke Rasulullah, malulah menantu bertanya masalah itu pula ke Nabi. Malu. 3 perkara yang paling malu kita di dunia ni. Satu katanya bersilat di depan guru katanya. Maksudnya mengaji di depan guru. Kemudian yang kedua, yang malu lagi yang kedua apa katanya? Makan di depan mertua katanya. Yang ketiga, bersilat di depan guru. Makan di depan mertua. Apa satu lagi? Jadi makan di depan mertua itu malu dulu karena kalau kecil suapnya lain tanggapan mertua nanti tak enak nampaknya sambal kita kecil. Kalau terlampau godang suapnya lain pula kecil pintu mak litak lapa minantu dengko kecil. Jadi akhirnya maka orang dulu Pak itu jarang makan dengan mertua Pak. Jangan mintunya makan dulu hanya tunggu dek minantunya dulu. Atau menantunya makan dulu, ditunggu oleh mertuanya. Begitu, saking ya adab lah, segan gitu. Dulu kalau gini tak ada tuh. Dulu kalau gini tak ada, ginilah rabik-rabik sambalnya jo mintunya. Tanya narik mintu menarik pula. Lepas tu mintu mengalah, ini itu orangnya gembik lah. Adik sayang mintu kayaknya. Dulu malu. Jadi karena Ali bin Abi Thalib. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, aku malu menanyakan itu ke Rasulullah. Malunya itu limakani ibnatihi minni. Disebabkan karena posisi anak perempuannya di sisiku. Nah, maksudnya malunya Ali bin Abi Thalib itu karena sebenarnya karena menikah dengan Fatimah. Kalau tidak menikah dengan Fatimah, Ali berani. Itu kata Ali. Limakani ibnatihi minni. Karena posisi anak perempuan Rasulullah itu dengan aku. Aku ni menikah dengan anak perempuannya. Itu menyebabkan malu tu. Nah, jadi bagaimana? Ni. Sahabat Nabi disuruh oleh Ali bin Abi Thalib. Namanya siapa? Fa amartu Miqdad ibnil Aswad fasa'alahu. Nabi memerintahkan Ali, aku memerintahkan Miqdad bin Aswad. Ini yang diperintahkan oleh Ali bin Abi Thalib. Namanya Miqdad bin Aswad.
Fasa'alahu faqala. Ditanyalah Nabi oleh Miqdad bin Aswad. Ini luar biasa nih, Miqdad bin Aswad. Ditanya, ya Rasulullah, ya tentu tidak pula disebut di situ Ali sedang mazi ya Rasulullah. Tidak pakai itu. Dia bertanya, ya Rasulullah, ada seseorang yang sedang mazi, kemudian bagaimana dengan mazi itu ya Rasulullah? Apakah mesti mandi? Apakah cukup dengan dicuci saja? Atau dengan wudu? Atau dengan lain sebagainya? Fasa'alahu faqala, apa jawaban Nabi SAW? Kata Rasulullah SAW, yaghsilu dzakarahu wa yatawaddahu. Kata Nabi SAW, mazi itu yaghsil dzakarahu, orang yang keluar mazi dia cuci akan kemaluannya, wa yatawaddau, dan dia pun berwudu. Nah, itu dia. Jadi kalau begitu, karena dicuci kemaluannya, maka dari sini datanglah sebuah hukum bahwa mazi itu najis. Jadi kalau kita terkena mazi najis, wajib kita basuh. Kalau mau salat, wajib wudu. Tak perlu untuk mandi. Nah, ini namanya mazi. Apa itu mazi? Yang 4 tadi. Pertama, baul. Baul pipis. Air kencing kita. Ini jelas najis. Ini kalau keluar wajib kita cuci kemaluan kita. Kemudian apabila kita nak salat wajib dengan wudu. 2, mani. Sperma. Ini keluar di tempat yang sama nih, keempat-empat. Sperma hukumnya suci, tapi apabila ia keluar tidak mampu dengan wudu saja, tapi mesti dengan mandi. Karena ini termasuk hadas besar. Jadi kalau mani, sperma itu suci dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Dalam mazhabnya Imam Malik najis. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i suci. Mana dalil? Sudah kita sebutkan di dalam beberapa riwayat yang sebelumnya. Ya, di antaranya, ya, Nabi salat memakai kain sarung, kata Sayyidah Aisyah, yang kena percikan mani. Aku melihat Rasulullah salat memakai kain sarung yang ada atharul mani, percikan mani. Maka dari hadis itulah bahwa dalam mazhab kita Imam Syafi'i, mani tadi hukumnya, sperma tadi hukumnya suci. Tapi apabila ia keluar, wajib dengan mandi. Pada saat keluar itu langsung mandi? Tidak. Ya tentu telah selesai. Atau mungkin datang waktunya kita akan salat, baru kita mandi. Tidak pula mesti harus habis keluar langsung mandi. Tidak. 3, mazi. Nah, mazi ini bagaimana dia? Nih. Hukumnya najis dan sama seperti kencing. Apabila dia keluar, wajib kita cuci kemaluan, dan apabila kita nak salat, wajib untuk berwudu. 4, wadi. Sama. Wadi begitu juga. Ketika ia keluar dengan kita cuci kemaluan, dan begitu juga ketika kita akan salat, wajib berwudu. Jadi 3 ni hukum sama, kecuali 1 yaitu mani atau sperma. Begitu di dalam hadis Nabi. Nah, bagaimana anwa'nya? Anwa' ni ciri-ciri bedanya di mana, Ustaz? Nah, perbedaannya di mana? Sampai ke tahap itu sahabat ingin memperjelas kedudukan dan supaya lebih kuat pemahamannya para sahabat. Ini bedanya di mana? Apa bedanya? Nah, 1 disebutkan. Pertama, kalau baul, kencing, dah jelas. Tak perlu lagi. Semua kita makruf. Dia keluar. Dan bahkan tak boleh kita tahan. Kalau ditahan, dapat penyakit. 2, mani. Ciri-ciri mani sperma bagaimana? Tadafu'. Dia keluar dalam keadaan lezat. Dan begitu juga dia keluar dengan syahwat. Dan dia keluar dengan tadafu'. Apa itu tadafu'? Melompat. Nah, itu dia. Baik punya laki-laki ataupun punya perempuan sama. Melompat. Nah, itu sperma.
keluarnya karena syahwat, keluarnya nikmat, lezat, kemudian tadafu'. Tadafu' ni dia keluar dalam keadaan melompat. Ini fikih nih ya, ini fikih. Kita ngaji hadis fikih. Mohon maaf, bukan nanti jadi agak lain Bu ya, aku nampaknya enggak. Kita ngaji fikih karena kita berlanjutan kajian kita dari awal ngaji fikih, bukan bab ini saja hari ini kita baca, enggak, sebelumnya ngaji juga. Nah, tadafu'. Jadi kalau tu keluar dalam keadaan sadar atau tak sadar, dalam keadaan tidur ataupun tak tidur. Tapi ada 3 jenis ni yang keluar dari kemaluan kita. Pertama, dia keluarnya dalam keadaan syahwat. 2, dia keluar dalam keadaan lezat. 3, dia keluar dalam keadaan tadafu', melompat. Maka itu tuh dihukum dengan mani, sperma. Maka wajib bagi orang tu mandi. Itu dia. Itu 2. Rumah ni. Jadi nanti jangan ragu-ragu juga lagi. Kau setiap nak buang air setiap ada rasa keluar tengok dulu kemaluan balik. Tengok dulu. Itu baru yang macam itu tu. Kadang ada jemaah kita yang bertanya itu. Dia ada penyakit was-was keraguan. Ketik-ketik tengok jo kemaluannya. Ketik-ketik tengok jo kemaluannya. Rasa ada cairan yang keluar. Rasa ada keputihan. Tengok jo. Nah, Islam tidak seperti itu. Islam untuk menghindari yang seperti itu, makanya Islam mengajarkan. Ini kencing namanya. Nah, ini namanya sperma, mani. Ini namanya mazi. Ini namanya wadi. Jadi jangan ditengok-tengok tiap sebentar aja itu awak. Ini ada orang tiap sebentar itu ditengok. Makruh nengoknya. Walaupun punya awak surat. Ya tak boleh. Kalau tengok je balik. Apa tengok je balik. Jangan. Maka tengok nanti. Kalau dia dengan syahwat, sadar atau tak sadar. Dengan syahwat, keluarnya pun nikmat. 3, tadafu'an. Tadafu'. Keluarnya tadi dalam keadaan melompat-lompat. Maka itu hukumnya mani, sperma. Dan wajib dia mandi. Melompat-lompat bukan macam awak melompat-lompat. Ayah pula membagi makna. Sampai situ bisa memahami makna susah gitu. Kalau yang alun 5 boleh, yang alun 10 tahun ke atas mungkin payah memahami. Tapi insya-Allah besok paham surang aja nya. Iko kecil buaya rupanya. Itu dulu untuk ketek dulu macam ni. Kami waktu kecil-kecil dah ngaji kitab matan takrib, Pak. Ngaji fikih dulu dengan orang tua kami. Mau itu dia cara orang tua mensyarah. Tapi nak mengerti dong. Apalah kecil ayah mendompet-lompet apa lezat apa nak ngerti. Karena waktu tu umur baru 7 tahun, 8 tahun. Nah, ketika awal masuk pesantren, baru itu rupanya yang gotang tu. Karena keluarnya syahwat dalam keadaan nikmat, tadafu' boleh lagi. Ikutnya mani berarti. Makanya perlu ngaji. Imam Syafi'i itu di usia berapa? Bila sudah menjadi mufti. Bukan tua juga, masih remaja. Sudah menjadi mufti. 3, mazi. Mana itu mazi? Apa itu mazi? Nah, mazi syai'un kharaja min farjihi atau dzakarihi. Keluarnya ma'i' cairan di kemaluannya bisababin disebabkan karena syahwat. Ini mazi, hampir dekat dengan mani dia. Keluarnya disebabkan karena syahwat dan talazzuzan, dia pun keluar dalam keadaan nikmat tapi ghairi tadafu'an, dan dia keluar tidak tadafu'. Jadi dalam kata belum ya kita syahwat, baru pemuncak syahwat dah keluar dia sikit. Dan dia itu mailun itu tidak encer seperti semula. Dia tu agak licin dia. Nah, maka itu disebut dengan mazi. Najis. Ada orang menengok kabau sedang beryu pula, kabau jantan juga kabau betino. Lama apa tadi menengok? Mungkin apa kalau lama tak dapat mungkin. Ya, tengok je lah dia apa tadi kabau tadi. Syahwat apa tadi? Tiba syahwat ada terasa keluar dapat tadi. Tapi keluarnya itu bukan tadafu'an. Sekedar itu aja syahwat tadi. Ternyata terasa
agak hapus kita agak nikmat. Keluar. Nah, tu namanya tengok dia pak tadi celananya. Rupanya celana tu agak basah. Nah, itu tu namanya mazi. Najis tu pak. Cuci kemaluan kita, cuci pakaian yang terkena itu, kemudian ambil wuduk baru kita salat kalau ingin salat. Nah, tuh. Ya biasanya orang kalau dalam bahasa fikih itu muqaddimah jima' kan. Muqaddimah jima' itu muqaddimah hubungan suami istri biasanya mazi sudah dahulu. Kalau jadi, nah bisa jadi sperma yang keluar. Kalau tak jadi, mazi sudah dipastikan dia keluar. Nah, dia daripada muqaddimah jima'. Itu najis. Nah, jadi kalau terkena pakaian kita oleh itu, ya cuci, kemudian kita pun kemaluan kita sucikan, bersihkan, dicuci dengan air, kemudian kita berwuduk dan tidak wajib mandi. Jadi tidak wajib mandi kalau mazi, Pak. Nah, ada yang ketiga, yang keempat namanya wadi. Nah, apa itu wadi? Ma'i' kharaja min dzakarihi au farjihi. Ma'i' ni cairan yang keluar ia daripada kemaluannya. Cairan keluar daripada kemaluan. Tapi biduni syahwatin, tidak ada syahwat. Wa ghair talazzuz, dan tidak pula lezat nikmat. Tidak bersyahwat, tidak pula ada nikmat. Tapi nya terasa keluar disebabkan karena apa? Karena sesuatu yang membuatnya keluar dengan sebab keras. Contohnya apa? Mengangkit yang berat. Angkit boreh 30 goni. Paksa, keluar ada cairan keluar ke kemaluan kita. Atau batuk gitu. Tertahan bagian perut. Keluar. Ya. Atau mungkin karena capek. Capek, istirahat. Kemudian keluar. Itu namanya wadi. Bagaimana dengan wadi tadi? Najisun, wadi itu najis dan wajib dicuci akan kemaluannya, dan apabila ia berwudu, apabila ia salat, dan ia pun wajib untuk berwudu. Nah, itu dia. Jadi jelas kita ada air kencing, ada mani, ada mazi, ada wadi, dan itu berbeda-beda daripada hukumnya. Maka disebutkan dalam matan takrib itu, wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini najisun illal mani. Illa mani. Segala sesuatu yang cair yang keluar daripada dua jalan. Dua jalan, muka dan belakang. Jalan depan baul, kemaluan. Jalan belakang tempat baul. Keluar cairan di tempat dua jalan itu. Najisun, maka itu najis, illa kecuali satu saja yang tidak najis. Apa dia? Kecuali mani. Nah, mani itu tidak najis. Keluar ia, maka kita untuk salat diwajibkan terlebih dahulu mandi. Nah, itulah dia yang disebut dengan hadas besar. Nah, alhamdulillah, terima kasih kita sampaikan kepada Ali bin Abi Thalib. Ali yang merasakan itu. Kemudian terima kasih pula kita kepada Miqdad bin Aswad. Kenapa kok terima kasih kepada Miqdad bin Aswad? Miqdad bin Aswad lah yang menanyakan ini ke Rasulullah. Kalau tidak disebut oleh baginda Nabi, kalau seandainya Miqdad bin Aswad tidak bertanya ke Rasulullah, kita tidak tahu hukum mazi, kita tak tahu hukum mani, kita tak tahu hukum wadi. Nah, jadi makanya layak para sahabat itu disebut dengan jazahullahu anna khairul jaza. Ketika ziarah ke makam Abu Bakar As-Siddiq, ke Sayyidina Umar, ke Baqi, layak kita sampaikan dengan jazahullahu anna khairul jaza. Jazakallahu anna khairul jaza. Terima kasih banyak Abu Bakar atas pengorbananmu terhadap Islam. Terima kasih banyak ya Sayyidina Umar atas mujahadahmu terhadap Islam, atas pengawalanmu terhadap baginda Rasul kami sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau bukan karena orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, maka tidak berjumpa dan tidak tahu kita akan hukum ahkam yang berkembang dengan hari ini. Nah, maka oleh karena itu, ini satu buah hadis
pagi ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau ada cairan yang keluar daripada kemaluan kita, baik dia dengan jalur depan atau jalur belakang, maka itu hukumnya najis. Cairan itu ada namanya mani, ada namanya mazi, ada namanya wadi. Yang tidak najis itu cuma dengan mani atau sperma saja. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita akan jumpai nanti seorang Arabi Badawi pipis di masjid Nabi. Datang orang Arab Badawi. Arab Badawi ini Arab pedalaman. Datang ke masjid Nabi SAW. Memang orang Badawi itu tidak ada apanya, ada apa namanya dia. Akhlaknya tidak ada. Datangnya ke masjid Nabi, langsung pergi ke mihrab Nabi, pipis. Memang kencing. Kencingnya di mihrab Nabi. Nabi di situ. Sayyidina Umar di situ. Langsung dipegang oleh Sayyidina Umar pedangnya. Langsung Sayyidina Umar mau membunuh, mau mengejar orang ini. Nabi tahan. Nah ini orang Arab Badawi. Nanti dimunculkan hadisnya. Bagaimana dengan permasalahan air kencing dia tadi? Di masjid Pak. Nah, itu saking parahnya orang Badawi. Orang Badawi itu orang pedalaman. Tak ada pendidikan. Muslim. Tapi tak ada pendidikan. Dia memang hobinya berkelana. Pindah ke situ. Beberapa bulan di sini. Pindah pula sini. Pindah pula. Arab Badawi. Masuk ke masjid Nabi. Langsung dia kencing di mihrab Nabi. Umar di situ. Umar akan menyepelekan masjid itu. Meremehkan masjid. Pegang oleh Umar pedangnya. Rencana nak menebas leher si Badawi ini. Nabi tahan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Nanti ada pembahasan kita ke air kemih atau air pipis kita. Wallahu a'lam.